Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan, sebelum saya mau menjelaskan tema hari ini yang bahasanya ini adalah bahasa Jawa gitu ya. Saya ingin mengingatkan kepada kita tentang minggu yang harus kita rayakan, kita peringati, yaitu Minggu Epifani ya. Hari ini kita merayakan Minggu Epifani. Apa sih minggu itu gitu ya? Minggu Epifani atau hari ini kita merayakan perayaan gerejawi yang menyatakan tindakan perwujud nyataan Allah dalam kehidupan manusia gitu ya. Jadi Allah yang menurut kita ini jauh gitu ya, yang dalam bahasa ininya transenden gitu ya. Allah yang jauh, Allah yang melampaui akal manusia atau mustahil, atau Allah yang tidak tersentuh oleh manusia itu menjadi hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Jadi Allah yang jauh di sana gitu ya, dengan penuh kasihnya dia datang ke dunia menjadi manusia. Dengan cara begitu kita bisa merasakan, kita bisa melihat bagaimana Allah itu, seperti apa Allah itu. Nah, ini kita rayakan dengan Minggu Epifani. Saudara yang dikasih Tuhan, peristiwa Epifani ini dihubungkan dengan teologi inkarnasi Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Coba lihat kanan kiri. Kanan kiri manusia seperti itu gitu ya. Bisa dilihat, bisa dipahami, bisa diketahui sifatnya. Dan itu bisa kita lihat di dalam diri Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Allah yang transenden, yang jauh menjadi Allah yang dekat dengan manusia. Allah yang bisa merasakan apapun yang dirasakan oleh manusia. Dengan cara itu gitu ya, Allah yang berkenan hadir di tengah-tengah kehidupan manusia, maka Sang Firman itu memasuki realitas krisis, atau bahasa ininya itu Allah bisa merasakan persoalan dan pergumulan yang dirasakan oleh manusia. Itulah cara Tuhan memahami kita gitu ya. Makanya kalau kita sedang dalam masa-masa sulit, Allah tahu, Allah sangat mengerti gitu ya. Dan ini berkaitan juga dengan tema kita hari ini Bapak Ibu gitu ya, yang bahasanya sangat Jawa sekali gitu ya. Gusti mboten sare gitu ya, mboten. Jadi bahasa Jawa itu ada tingkatan gitu loh Bapak Ibu. Kalau bahasa Ngoko itu bahasa Ngoko itu kasar, bahasa kromo inggil, jadi ada tingkatan gitu ya. Gusti mboten sare itu kepada Allah yang tinggi gitu ya. Sare itu tidur. Nah, kalau kata sare itu enggak pantas untuk anak kecil, misalkan aku arep sare gitu enggak boleh gitu ya. Kalau membasahkan saya itu aku arep turu, ngono wis cukup. Tapi kalau kepada orang yang dihormati itu harus pakai kata sare gitu ya. Jadi lebih rumit dari bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Jawa itu sebenarnya sangat rumit gitu ya. Nah, Gusti boten sare berarti Allah tidak tidur ya. Allah tidak tidur berarti Allah itu selalu terjaga, selalu melihat apapun yang dilakukan oleh manusia. Saudara, saya sudah merasakan sebagai ibu gitu ya. Ibu aja kalau jaga anak kadang keturun gitu ya, ketiduran gitu ya. Kadang anaknya ngelakuin apa saya nggak tahu gitu ya, karena manusia bisa ketiduran gitu ya, bisa tidur, aduh ketiduran sejenak aja, maksud gitu ya. Kalau kata Pak Budi itu kalau lagi nyetir di tol, terus tiba-tiba maksit gitu, namanya micro sleep. Nah saya taunya mikrotik gitu ya, set gitu ya, ngantuk gitu ya. Nah Tuhan nggak pernah gitu ya, Tuhan nggak pernah ketiduran, set nggak pernah, karena Gusti mboten sare, nggak pernah Allah tertidur sejenak pun. Artinya apa? Artinya Tuhan tahu, melihat apapun yang dilakukan oleh manusia. Gusti mboten sare. Saudara, inilah tema yang akan kita pelajari hari ini. Saudara, kata Gusti mboten sare ini biasanya sering diucapkan oleh mereka yang berharap Allah akan melakukan sesuatu bagi diri mereka.
dalam hal ini memberikan balasan yang setimpal kepada orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada mereka. Itu latar belakang yang sering dipakai kenapa mereka bilang seperti ini. Ya, mereka bilang seperti ini latar belakangnya yang sering itu mereka merasa tertindas. Mereka merasa dijahati. Mereka merasa diri mereka dirugikan oleh orang lain. Makanya dia berkata, Gusti mboten sare gitu ya. Dah gak apa-apa, Gusti mboten sare. Ada dua sifat atau sikap iman yang melatar belakangi kata ini. Yang pertama itu sikap iman yang berkata Gusti mboten sare itu dengan sungguh rela gitu ya, dengan kerendahan hati. Ya, menyadari betul-betul bahwa memang Gusti mboten sare gitu ya, rela tidak membalas orang yang telah berbuat jahat kepada mereka. Ya nggak apa-apa wes, nggak usah dibalas, Gusti Allah sing bales. Ini kata-kata yang sering kita dengar gitu ya. Wes sing kuasa sing bales gitu ya. Ada yang berkata gitu. Kalau nadanya seperti itu terpaksa atau rela? Wes bene Gusti Allah sing bales gitu, terpaksa atau rela? Terpaksa. Nah ini dua. Jadi ada dua. Ada yang betul-betul rela. Nggak apa-apa, memang Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan memperhatikan kehidupan anak-anaknya gitu ya. Dalam keadaan kita mungkin dalam keadaan sulit, dalam keadaan teraniaya, tertindas, dia bisa berkata Gusti mboten sare itu dengan rela. Tetapi ada yang tadi berkata terpaksa gitu ya, wes rapopo memang Gusti sing bales gitu ya, Gusti ora sare, ngerti apa yang dilakukan si A si B si C ben sing bales Gusti Allah gitu ya, Gusti Allah. Nah itu dikatakan terpaksa. Karena apa? Karena mereka tidak berani berbuat apa-apa atau tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mau lakuin apa? Mereka adalah orang kecil misalkan, orang yang tertindas, orang miskin gitu ya, rakyat biasa misalkan gitu ya. Rakyat biasa yang bisanya cuma ya sudah ikut saja. Orang kecil yang sudah ya sudah ikut saja, enggak apa-apa Gusti mboten sare. Allah enggak tidur gitu ya. Nah, ini orang yang terpaksa. Kata-kata ini juga sering dikatakan dikatakan oleh orang yang merasa dirinya dijahati gitu ya. Ada yang pernah mendengar orang ini bilang Gusti mboten sare? Ingat? Ingat ya? Apa yang melatar belakangi satu aja. Jadi Pak Yusuf Kalla sama Pak Ahok ini pernah saya baca di berita berkata Gusti mboten sare. Bukan hanya mereka saja yang bilang gitu, tetapi ada banyak sekian orang yang berkata gitu. Tetapi ketika saya cermati, ada hal yang melatar belakangi kenapa Pak Ahok bilang seperti itu, gitu ya. Jadi contohnya Pak Ahok ini bilang seperti itu kondisinya ketika dia berada di dalam penjara, gitu ya. Kenapa Pak Ahok masuk penjara? Ada yang tahu? Apakah seperti Paulus yang memberitakan Injil? Enggak ya, berarti masih terjaga. Apa yang dilakukan Ahok sehingga dia bisa dimasukkan ke dalam penjara? Dia dituduh menista agama. Ya, itu ada tafsiran orang menafsir kata-katanya Ahok gitu ya. Sehingga dia dituduh melakukan penistaan dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Selain itu dia juga kalah dalam pilkada gitu ya. Nah, itu latar belakang dia menulis dalam suratnya yang ditulis kepada Veronica istrinya gitu ya. Ada kata Gusti mboten sare, ditambahi lagi Mazmur 131 gitu ya, yang berharap kepada Tuhan. Nah, itu Ahok. Ya, dia merasa ada orang yang membuat dia seperti itu gitu ya. Dia membuat dia masuk penjara gitu ya. Ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak mengenakan Ahok gitu ya. Begitu juga dengan Pak Yusuf Kalla gitu ya. Tahun 2019 dia maju ke pemilu bersama Pak Wiranto. Ada yang masih ingat gitu ya. Jadi mereka kalah dalam pemilu itu. Kemudian Pak Yusuf Kalla mendengar kata dari temannya Muhtar, dia juga bilang Gusti mboten sare gitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika mereka berdua
atau orang lain berkata seperti itu, mereka merasa bahwa ya memang ada kuasa yang lebih besar yang bisa membalas orang-orang yang membuat mereka merasakan hal yang bagi mereka itu kalah, sulit gitu ya. Nah, ini juga ayat sama dengan ayat kita. Kembali lagi ke pencet ini ya. Nah, ini sama juga dengan peribahasa orang Jawa. Belajar sedikit ya bahasa Jawa karena di Surabaya. Bisa dibaca apa itu? Becik ketitik Allah ketoro. Ada yang tahu artinya? Nanti dapat hadiah. Ya, hadiah itu langsung gitu ya Tangi. Apa? Becik ketitik Allah ketoro. Becik itu api. Kebaikan sedikit tapi tidak terlihat. Tapi Allah itu sesuatu yang tidak baik atau kejahatan. Itu pasti ketoro. Ketoro itu kelihatan. Segala sesuatu yang jahat, yang tidak baik, yang buruk pasti akan ketahuan gitu ya. Entah itu sikap, entah itu tingkah laku, perkataan atau kebiasaan gitu ya. Disembunyikan sepintar mungkin gitu ya. Pasti suatu saat akan ketahuan gitu ya, sepintar-pintarnya gitu ya, pasti bisa ada celahnya gitu ya. Saudara, mungkin itu juga mirip sekali dengan latar belakang mereka. Kalau orang jahat pasti nanti ada balasan yang setimpal. Kalau orang yang tidak benar pasti ada konsekuensinya. Saudara, itu sama dengan ayat yang kita baca tadi di dalam Roma gitu ya, sebenarnya masuk ke sana gitu ya. Ayat 19 ini berkata, ini nasihat Paulus kepada jemaat di Roma gitu ya. Kondisinya pada waktu itu pastinya gitu ya, yang namanya gereja ya, gereja di Roma sama dengan gereja sekarang gitu ya. Ada banyak jiwa gitu ya, dan pasti mengalami konflik gitu ya. Paulus menasihati mereka dengan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan ya. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Saudara, ini ada artinya masing-masing gitu ya. Kenapa Paulus kok bilang saudaraku yang kekasih gitu ya. Seperti kita manggil anak kita, sayang gitu ya. Sayang, kenapa kok marah-marah gitu ya. Nah, ini Paulus juga gitu. Kenapa Paulus berkata saudaraku yang kekasih gitu ya. Nah, ini bertujuan supaya dengan kata-katanya ini, dengan nasihatnya ini, dia bisa menenangkan, mendinginkan, mengubah hati ya. Orang yang tadinya marah-marah gitu ya. Kenapa tuh sayang? Coba istri-istri kalau sedang marah-marah gitu ya, saya merasa sih marah-marah terus suaminya bilang, "Kenapa tuh sayang?" gitu, coba marahnya hilang apa enggak? Bu, hilang apa enggak Bu Ati? Istriku yang terkasih, kenapa kok dari tadi merengut ya Pak Robert ya? Ya, gitu ya. Pasti akan merubah suasana yang tadinya panas, yang tadinya emosi gitu ya. Itu bisa cooling down. Teduh, tenang gitu ya. Nah, ini yang dipakai sapaan oleh Paulus gitu ya. Nah, selain itu gitu ya, Paulus juga berkata, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan gitu ya. Kalau dicari dari perkalimatnya Yunani itu menandakan bahwa kalimat ini artinya menghentikan sesuatu atau tindakan yang telah dalam proses. Telah dalam proses ini sudah terjadi apa belum? Sudah apa belum? Sudah dan sedang dalam proses. Paulus sedang menasehati orang yang sedang marah, orang yang sedang sakit hati, orang yang sedang mengalami kepahitan. Karena dia dizolimi gitu ya, kalau orang bahasa sana gitu ya. Karena dia dianiaya, haknya diambil orang lain. Dia diperlakukan tidak baik, semena-mena, dihina dan sebagainya.
Kata-kata janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan ini menenangkan hati yang sedang marah, sedang panas membara, tersulut oleh kebencian, kekecewaan, dan ditindas. Gampang Bapak Ibu? Kalau saya melihat anak-anak gitu ya, anak-anak kecil, ketika dia dipukul oleh temannya, apa yang langsung dia lakukan? Anak kecil itu? Bales ya, pasti dengan refleks begitunya gitu ya, ketika dipok gitu ya. Didorong aja gitu ya. Loh kok kamu dorong? Didorong saja, anak kecil langsung akan refleks membalas. Kenapa seperti itu? Karena anak kecil itu belum bisa mengontrol diri, mengendalikan dirinya. Kalau dia marah ya sudah, dia tunjukkan kalau dia marah, dia emosi. Kamu ini, makanya mereka anak kecil itu sering berantem, betul nggak? Tuh sering berantem, guru-guru itu pasti ya. Nah itu anak kecil. Saudara, kalau kita orang dewasa gitu ya, kalau kita sedang emosi, sedang marah, pasti akan ada keinginan di dalam hati kecil kita untuk yang pertama pasti kecewa. Yang kedua, ingin membalas apa yang diperlakukan itu dengan kepada diri kita. Pernah enggak mengalami hal demikian? Ketika kita diperlakukan tidak baik, ketika kita mungkin dikata-katai tidak enak gitu ya, bagaimana rasanya hati kita? Pasti kita berpikir, coba kamu ada di posisi saya gitu ya, pasti tenono ya gitu ya, pasti tak bales gitu ya. Seperti video yang akan kita lihat bersama-sama. Bukan hanya manusia yang bisa menyimpan kepahitan atau hasil dari kejahatan gitu ya, dosa. Tetapi gitu ya, kita lihat. Ya, panggil gajahnya, kasih permen. Permen apa coklat ya? Nah, gajahnya datang. Diejek habis itu. Ini udah besar ini anaknya tadi ya. Tuh, gajahnya udah besar. Ya, saudara. Ini cuma sekilas saja, cuma sebentar aja. Coba perhatikan Bapak Ibu. Binatang ya, dia bisa menyimpan hal yang tidak enak yang dialami gitu ya. Mungkin ketika gajah itu bisa berkata, dia juga bisa berkata Gusti mboten sare gitu ya. Betul enggak? Gusti mboten sare, pasti Tuhan akan membalasmu nak kecil gitu ya. Kamu sudah membuat saya tadi malu, kecewa. Sudah berharap mendapat coklat, kamu cuma kerjain saya. Saya sudah mangap gitu ya. Diambil. Saudara, dari gajah itu kecil sampai gajah itu dewasa, dia bisa menyimpan itu. Dan ketika waktu ada kesempatan tiba, dia gunakan itu untuk membalas kejahatan. Itu yang namanya memukul kan kejahatan juga. Dosa gitu ya, sakit hati kepada anak itu. Saudara, binatang bisa menyimpan hal yang tidak enak. Tetapi ini sangat berlawanan sekali dengan firman Tuhan hari ini. Kita dilarang untuk membalas, apalagi membalas. Saudara, dikatakan di sana, jangan berkeinginan atau berniat. Saudara, berkeinginan atau berniat untuk membalas saja Tuhan tidak ingin. Tuhan gak pingin kita membalas gitu ya. Ketika kita tidak ada anak, diteno ya, sumben gitu ya. Ada saatnya saya akan membalas kamu gitu ya. Ada saatnya kamu akan jatuh, misalkan kita di bawah dan dia di atas gitu ya. Pasti dia berkata, roda pasti berputar gitu ya. Suatu saat aku pasti akan di bawah dan kamu akan aku akan di atas, kamu akan di bawah. Tunggu saatnya ya. Saudara, itu pemikiran manusia yang bisa menyimpan sakit hati dan bisa melahirkan pembalasan dendam. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, jangan sampai kamu berkeinginan, memikirkan pun jangan. Karena apa?
Dan bagaimana cara kita untuk bisa melakukan itu? Caranya adalah berilah tempat, ya. Berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Ku di situ adalah guru besar. Pembalasan itu adalah yang paling berhak, itu adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan, yang paling berhak. Kita enggak ada apa-apanya. Ulangan 32 ayat 35 itu adalah kutipan gitu ya. Kutipan dari Ulangan. Jadi dengan kita bersedia untuk memberikan tempat, itu kita dengan rendah hati menyerahkan semuanya tadi kepada Tuhan. Termasuk hal-hal yang tidak enak tadi loh. Ketika kita dijahati, serahkan sama Tuhan. Berdoanya bukan, Tuhan tolong dia supaya dia jatuh Tuhan. Bukan. Tetapi Tuhan, ampunilah dia. Tuhan, tenangkan hati saya supaya saya tidak terus-menerus menyimpan kepahitan ini. Itu caranya manusia menyerahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Di dalam kesulitan, pergumulan, ketidakenakan, kita ini tetap melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan juga pernah merasakan hal yang tidak enak yang kita alami. Oleh sebab itu, kapanpun kita datang, Tuhan pasti tahu. Dan Tuhan pasti merasakan apa yang kita rasakan. Allah adalah Raja yang berdaulat, Hakim yang adil, Maha tahu dan sanggup menimbang dengan sangat tepat. Saudara, inilah yang akan mendasari kita, kenapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus membalasnya dengan kasih gitu ya. Kalau kita disakiti ya sudah, balasnya ya jangan disakiti, tapi balas dengan senyuman. Gampang? Coba senyum kepada orang yang menyakiti hati kita gitu ya. Mungkin itu akan sedikit memang sulit, tapi akan memulihkan, mengurangi kadar kebencian gitu, kalau kita berusaha senyum gitu ya. Nah itu ya, balas dengan kasih. Kalau ditampar pipi kanan, berikan. Oh nggak boleh ya pipi kirinya diberikan tampar. Wah gitu ya. Saudara, kejahatan harus dibalas dengan kasih. Tuhan tidak menghendaki kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih. Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi orang lain, bahkan musuh kita. Mengasihi lebih dari diri kita. Saudara, inilah yang pertama. Kemudian bagaimana lagi kita bisa tahu gitu ya. Ayat selanjutnya kita baca tadi gitu ya, di dalam Mazmur itu adalah nasihat Daud kepada Salomo ketika dia mau menjadi raja. Gitu ya. Dia menasihati, dia berkata di dalam nyanyiannya itu bahwa segala sesuatu yang diusahakan manusia tanpa melibatkan Allah adalah sia-sia. Bapak Ibu, bangun pagi-pagi subuh, berangkat kerja, berangkat ngajar, berangkat ngantor tanpa melibatkan Tuhan, sia-sia. Anak kecil sekolah, bangun pagi-pagi, belajar dengan rajin, pergi ke sekolah, pulang, main, tanpa berdoa kepada Tuhan, tanpa minta tolong kepada Tuhan, itu akan sia-sia. Semuanya, termasuk harta benda kita. Di dalam Mazmur tadi juga dijelaskan gitu kan, tata kota gitu kan ya. Kemudian membangun rumah tanpa melibatkan Tuhan sia-sia. Terus kemudian usaha gitu ya, sia-sia, berjaga-jaga sia-sia. Apapun yang dilakukan sia-sia kalau tanpa melibatkan Tuhan. Makanya kita harus ingat kepada Tuhan. Pergi seminggu gitu ya, waktu yang kita berikan 1 minggu 7 hari. Kapan waktu kita untuk Tuhan? Punyakah kita waktu teduh bersama dengan Tuhan, memohon pimpinannya, menyerahkan pergumulan kita? Saudara, itu tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia. Selain itu, ayat ketiga sampai ayat yang kelima mengatakan bahwa Tuhanlah yang mengatur dan menentukan jalan hidup setiap umatnya.
Tuhan sudah mengatur nih di ayat yang ketiga sampai dengan ayat 5. Ayat 3 mengatakan sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan. Sudah, orang yang misalkan kamu lahir di mana, kamu lahir jadi anaknya siapa, kamu lahir jadi perempuan atau laki-laki, itu siapa yang menetapkan? Tuhan. Tuhan yang mengatur semuanya. Gitu ya. Mungkin Tuhan juga yang mengatur bapak saya sehingga saya ini dinamai Elia gitu ya. Sehingga saya ini Elia kok laki-laki, Elia kok perempuan gitu ya. Saudara, Tuhan sudah mengatur semuanya. Kita hidup di dalam keluarga yang seperti apa? Kita hidup di dalam lingkungan yang bagaimana? Keluarga kita seperti apa? Tuhan mengaturnya. Tetapi pernahkah kita bertanya atau mungkin kecewa kepada Tuhan? Tuhan, kenapa kok hidup saya seperti ini? Susah. Kerjaan sulit gitu ya. Apakah Tuhan mengatur semuanya itu? Kesusahan, kesulitan itu untuk saya? Mungkin beberapa dari kita pernah berkata. Tetapi perlu kita sadari bahwa kesulitan, pergumulan itu Tuhan buat kepada kita supaya kita semakin melibatkannya di dalam kehidupan kita. Saudara, bayangin kalau hidup kita tenang aja, pastilah bisa dijamin. Mungkin kita bisa lupa kepada Tuhan. Justru ketika di dalam masalah kita semakin dekat kepada Tuhan. Tapi bukan berarti kita berharap untuk mendapatkan masalah. Tetapi inti dari semuanya itu gitu ya, kita dikehendaki gitu, Tuhan menginginkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sepenuhnya, segala aspek kehidupan kita, termasuk ketika hati kita sedang mengalami kehancuran, libatkan Tuhan. Tuhan, pulihkan hati saya supaya kita bisa memancarkan kasih. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apa bedanya nasib dan takdir? Saudara, apa bedanya? Ada yang tahu bedanya nasib dan takdir? Beda apa sama? Beda. Bedanya apa Pak Arif? Wah, jawabannya kok tepat Pak. Bapak tadi ngerepek ya? Bapak tadi nyontek ya? Kalau yang ibadah tadi pagi pasti tahu gitu. Bisa pas gitu 100% ya. Beberapa orang berpendapat bahwa nasib itu bisa diubah gitu ya. Makanya ada beberapa orang gitu ya yang dari kampung halaman pergi ke luar negeri, kampung halaman pergi ke kota gitu ya. Dia berkata, aku mau merubah nasib gitu ya. Merubah nasib ke ibu kota gitu ya. Kerja supaya nasibnya gak sama dengan orang tua gitu ya. Mungkin orang tua juga berkata, Dok, Le gitu ya. Nah, sekolah yang pinter, rajin belajar supaya bisa sekolah tinggi, supaya tidak sama dengan orang tuamu yang adalah tani ini. Mosok cita-cita jadi petani, sekolah sing dhuwur gitu ya. Supaya nasibnya beda. Saudara, mereka berpikir bahwa nasib bisa diubah. Nasib buruk bisa diubah menjadi nasib baik gitu ya. Nah, kalau takdir, kenapa enggak bisa diubah? Karena kehendak Allah. Saudara, kalau Bapak Ibu baca di Alkitab sekarang yang Bapak Ibu pegang, kata takdir itu enggak ada loh. Terjemahan LAI loh ya. LAI, kalau terjemahan LAI lama itu ada. Yang baru enggak ada kata takdir. Kenapa? Karena kata takdir ini gitu ya, berasal dari ini tadi ya sama sebenarnya. Takdir itu berasal dari horizo yang artinya ketetapan ya, ketetapan, rancangan dan maksud Allah kepada manusia. Maksud sama dengan kehendak. Saudara, ini kata takdir. Nasib dan takdir itu menurut kamus itu sesuatu yang sudah ditentukan, ditetapkan oleh Tuhan atau dirinya sendiri. Saudara, kita enggak bisa mengatur diri kita sendiri semau kita. Tapi Tuhan yang mengatur.
Memang Tuhan memberikan kehendak bebas. Seperti Adam dan Hawa, Tuhan sudah mengatur baik, sangat baik bahkan gitu ya. Tetapi ketika mereka berkehendak melakukan yang jahat, keinginan mereka, maka mereka juga harus menerima konsekuensinya. Mereka bisa menerima nasib buruk. Apa keburukannya? Mereka harus banting si Adam harus banting tulang. Harusnya kan enggak toh ya. Di Taman Eden kan mereka tinggal menikmati saja. Tetapi karena keinginan dosa mereka, keinginan jahat, ketidaktaatan itu membuat mereka bernasib tidak baik. Jadi bukan Tuhan yang mengatur ketidakbaikan, tetapi manusia sendiri yang memilih untuk melakukan hal yang salah, yang akibatnya berujung kepada kesulitan. Ketetapan, rancangan, dan maksud Allah kepada manusia. Kita ditetapkan sebagai orang percaya. Tunjukkan kepada orang lain di luar sana, tunjukkan kepada keluarga kita, anak kita, cucu kita, sebagai orang yang betul-betul percaya di dalam sikap dan tindakan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk, tetapi Tuhan merancangkan damai sejahtera. Seperti ketika semula Tuhan menciptakan baik. Bahkan ketika Tuhan menciptakan manusia, sungguh amat baik. Begitu sampai berjalan, dalam perjalanan pun Tuhan berkata rancangannya itu mendatangkan damai sejahtera. Kalau sampai manusia mengalami hal yang buruk, itu Tuhan izinkan supaya kita semakin melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, inilah yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Ya, dengan tema ini kita belajar bahwa ketika kita melakukan, menghayati firman ini, kita mengerti kapan waktunya kita harus berjuang dan kapan waktunya kita harus berserah. Tadi pagi saya memberikan perbedaan antara berserah dengan pasrah. Berserah sama pasrah sama apa beda? Berserah, pasrah. Kalau berserah itu ya, berserah itu ketika sakit gitu ya, selain pergi ke dokter gitu ya, dia juga berdoa kepada Tuhan gitu ya, berdoa mohon kesembuhan gitu ya. Tadi pagi saya memberikan contoh satu keluarga gitu ya, istrinya ini mengalami kanker payudara, suaminya paru-paru basah sehingga tidak kerja lagi gitu ya, tidak kerja, dan anaknya menderita leukemia. Sudah bayangkan hidup di sebagai dalam keluarga yang tiga-tiganya sakit-sakitan, dan ketiga penyakit ini tergolong sangat parah gitu ya. Pasti seorang ibu ini gitu ya, ibu ini pasti sudah kehilangan harapan gitu ya, sudah nggak tahu mau gimana. Mungkin mereka sudah berobat, tetapi kan juga membutuhkan biaya yang besar. Tetapi apa yang dilakukan oleh ibu itu, dia tidak patah semangat gitu ya. Dia terus berserah kepada Tuhan, dia berdoa memohon kepada Tuhan, dan Tuhan melihat, Tuhan memahami, Tuhan campur tangan. Mereka semakin hari semakin dipulihkan. Nah, itu namanya berserah. Jadi terus berdoa, terus berusaha. Ketika sudah nggak ada cara lagi, sudah serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Lah kalau pasrah, ketika sakit tidak mau ke dokter, tidak mau minum obat, wes aku penting turu ae, wayahe Tuhan panggil ya wes, aku kok pengen segera pergi ke rumah Bapak. Itu namanya pasrah. Ketika ada masalah nggak mau berjuang, walah wes nggak apa-apa wes, alah gitu ya, itu pasrah. Tetapi kalau berpengharapan kepada Tuhan, itu namanya berserah. Nah, jadi melalui tema ini kita tahu kapan harus berjuang, kapan harus berserah.
Kita tahu kapan kita harus berupaya mengubah keadaan dan kapan perlu menerima keadaan kita. Gitu ya, mengubah keadaan seperti tadi sekolah, menempuh pendidikan supaya keadaan rumah tangga, keadaan ekonomi, keadaan masa depan gitu bisa tercapai, bisa diperoleh dengan baik gitu ya. Dan kita tahu kapan kita bisa menerima keadaan. Menerima keadaan itu mungkin ketika sakit gitu ya. Tubuh kita juga perlu istirahat gitu ya. Nah, terima, tetapi ya jangan terima gitu saja. Minum obat dan berjuang untuk sembuh. Dan yang terakhir, kita tahu gitu ya, kapan kita harus melawan menyatakan kebenaran orang-orang yang berbuat jahat kepada kita dan kapan kita harus menyerahkan kepada Tuhan gitu ya. Gusti mboten sare, tetapi kita harus nyatakan ini itu dengan penuh kerelaan hati. Mungkin kita bagi anak-anak sering dibully gitu ya, sering diejek, sering dihina. Kita pernah bilang, kamu jangan gitu, saya sakit gitu ya, saya sakit hati kalau kamu bilang gitu. Diingetin 1 kali, 2 kali, 3 kali, gak bisa, ya sudah. Waktunya kita menyerahkan kepada Tuhan. Biar Tuhanlah yang mengubah hatinya. Biar Tuhanlah yang mengubah sikap hidupnya. Yang semena-mena itu, tugas kita adalah mengampuni, mengasihi, dan menerima dia. Orang yang telah menyakiti kita dengan penuh kasih. Gusti mboten sare. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi bekal kita untuk mengawali tahun 2020 dengan penuh semangat, dengan terus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saat hening bagi kita semua.